Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Sekali lagi shalom untuk kita semua. Shalom Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus untuk saya dan saudara, siapapun kita, saudara yang bertelinga, saudara yang mendengar. Siang hari ini berjumpa kembali bersama kami tim penginjilan Jalan Singa Yehuda di akhir bulan Januari, tanggal 31 Januari di tahun yang baru, yaitu tahun 2022. Semua kita ada sebagaimana adanya kita, bukan karena makan minum, bukan karena sesuatu yang dari dunia ini, tapi firman Tuhan berkata, oleh karena setiap perkataan yang keluar dari bibir mulut Allah, engkau ada sampai hari ini. Manusia hidup bukan karena roti, tapi manusia hidup karena haleluya. Gloriosana, karena Kau Tuhan, kami mau melihat Allah yang kami sembah, yaitu Allah di dalam Yesus Kristus yang memanggil dan mengutus kami. Kami mau melihat Allah yang lebih besar yang telah mengutus kami di tempat ini. Kami tidak melihat manusia, kami tidak memandang di kiri kanan kami. Kami mau meninggalkan segala kemanusiaan kami, hak kami mau tanggalkan, dan kami mau melihat kepada amanat agung, kepada perintah yang Tuhan suruh bagi setiap kami. Sebab Engkau berkata, rumahmu harus penuh. Kedatanganmu Tuhan, tanda-tanda kedatangan Tuhan sudah semakin nyata di depan mata kami, sehingga Engkau mengutus hamba-hambamu untuk pergi ke setiap jalan, pergi ke setiap lintasan, paksa setiap orang yang ada di situ masuk, sebab rumahku harus penuh, kata firman Tuhan dalam Injil Lukas pasal yang ke-13. Maka siang hari ini Tuhan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di Pulau Biak, di pasar ikan ini Tuhan, seperti di surga. Haleluya, Hosana, haleluya. Sana
dapat dalam Yesus. Nyanyikan nyanyian syukur bagi Tuhan. Kasih setianya untuk selamanya. Di lembah pujian ada sorak-sorai. Di lembah pujian ada sukacita. Nyanyikan nyanyian syukur bagi Tuhan. Kasih setianya untuk selamanya. Di lembah pujian ada sorak-sorai. Haleluya. Di lembah pujian ada sukacita. Nyanyikan nyanyian syukur bagi Tuhan. Kasih setianya untuk selamanya. Lembah pujian ada sorak-sorai. Di lembah pujian ada sukacita. Nyanyikan nyanyian syukur bagi Tuhan. Kasih setianya untuk selamanya. Kasih setianya untuk selamanya. Kasih setianya untuk selamanya. Kasih setianya untuk selamanya. Kasih setia Tuhan untuk saya dan saudara kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Sekalipun manusia tidak setia, tapi Allah tetap setia. Allah di dalam Yesus Kristus, Allah yang hidup, Dia tetap setia buat saya dan saudara. Di dalam pasang surut iman saya dan saudara, dalam pasang surut kehidupan rohani, Dia Allah yang tetap setia. Di lembah pujian ada sorak-sorai. Di lembah pujian ada sukacita. Nyanyikan nyanyian syukur bagi Tuhan. Kasih setianya untuk selamanya. Di lembah pujian ada sorak-sorai. Di lembah pujian ada sukacita. Nyanyikan nyanyian syukur bagi Tuhan. Kasih setianya untuk selamanya. Kasih setianya untuk selamanya. Kasih setianya untuk selamanya. Darah Yesus membasuh tempat ini. Darah Yesus membasuh setiap kami, sehingga segala pekerjaan setan dalam bentuk apapun, segala manifestasi roh jahat
yang bekerja dalam diri manusia. Hari ini dengan kuasa dan otoritas dari surga, kami ikat, kami tawang, kami taklukkan kuasa itu. Kuasa si jahat kami taklukkan di bawah kaki Yesus. Dan kami mau berkata, biarlah Tuhan bekerja, Roh-Mu yang kudus bekerja menjamah menjangkau setiap kami, mata yang melihat, telinga yang mendengar, kuasa-Mu bekerja. Terima kasih Tuhan, di tempat kami berdiri ada kuasa Tuhan yang mengalir. Di tempat kami berdiri, Engkau mengutus malaikat-Mu dengan pedang yang terhunus bersama dengan kami di tempat ini. Tuhan, buka mata setiap kami sehingga kami melihat perkara Tuhan. Buka mata rohani setiap kami Bapa, selubung yang masih menutup setiap kami, Tuhan celikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman yang hidup, kami siap menyampaikan apa yang Tuhan mau. Haleluya, amin. Salam sejahtera untuk kita semua. Kasih Tuhan memenuhi saya dan saudara. Damai Tuhan memerintah dalam setiap hati kita. Damai bukan karena uang yang banyak, bukan karena makan yang enak, bukan karena ada makanan 4 sehat 5 sempurna. Sekalipun uang banyak, sekalipun kebutuhan 4 sehat 5 sempurna kita miliki, tetapi kalau tidak ada Yesus, maka iblis bisa bekerja dengan apapun. Iblis bisa bekerja dengan cara apapun, karena iblis itu adalah roh. Biar uang banyak, tapi kalau iblis masuk dengan roh yang sebagainya, dengan roh-roh dunia, maka saudara tidak akan memiliki damai itu. Saudara tahu, orang yang punya uang banyak dia pasti susah tidur, benar? Orang yang punya uang banyak pasti dia susah tidur. Karena apa? Dia pikir uangnya, bagaimana dia harus memutar uang itu untuk terus menghasilkan laba. Bagaimana dia memikir uangnya supaya orang lain tidak mencurinya, supaya uang itu tetap ada dalam tangannya. Nah, ini yang dikatakan, uang tidak mencari jaminan bahwa damai itu tetap dimiliki dalam diri manusia. Karena firman Tuhan berkata, akar kejahatan ialah cinta akan uang. Itu kata firman Tuhan. Pada saat siang hari ini, saya mau membagikan pernyataan Tuhan buat saya dan saudara. Tuhan Yesus, buka setiap telinga umat-Mu, buka setiap rohani mereka, sehingga mereka menangkap suara Tuhan pada siang hari ini. Suara Tuhan menggema. Firman-Mu berkata dalam 1 Korintus 4 ayat yang ke-20, kerajaan Allah bukan tentang perkataan, bukan tentang kata-kata, tetapi kerajaan Allah berbicara tentang kuasa Tuhan yang diimpartasikan. Oleh sebab itu Bapa, biarlah kuasa Tuhan dari surga diimpartasikan lewat perkataan yang saat ini hendak keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus orang Nazaret. Hari-hari yang sedang kita hidupi adalah hari-hari terakhir. Inilah akhir zaman. Peristiwa terus terjadi. Kenapa firman Tuhan terus diberitakan? Kenapa suara akhir zaman, terus diberitakan buat saya dan saudara? Sebab ini waktunya Tuhan mau mengumandangkan suaranya buat siapa saja, bukan hanya kepada orang Kristen, tapi untuk setiap manusia. Suara akhir zaman Tuhan mau perdengarkan, karena firman Tuhan berkata, Yesus ketika dia datang dia bilang, rumah Tuhan harus penuh. Bicara rumah Tuhan bukan tentang bangunan fisik, bukan tentang gereja yang dibangun secara fisik, bukan bangunan jasmani, tapi bicara tentang rumah Tuhan yang harus penuh. Firman Tuhan berkata, surga itu harus penuh, surga itu harus penuh, dan rumah Tuhan yang hidup ialah saya dan saudara. Tuhan menciptakan neraka itu untuk setan, untuk malaikat yang telah memberontak kepada Yesus, yaitu yang namanya Lucifer. Tuhan menciptakan neraka untuk mereka, bukan untuk saya dan saudara manusia. Saya mau sampaikan apa yang Tuhan sampaikan
di tahun 2022 buat saya dan saudara. Saudara boleh acuh tak acuh, saudara boleh malas, itu bagian saudara. Tapi bagiannya kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, saya mau sampaikan apa yang telah saya terima daripada Tuhan untuk saya sampaikan seperti yang Tuhan katakan. Pada tahun 2022 tahun ini, di bulan Januari, pertengahan bulan Januari, ketika saya berdoa dengan tim, Tuhan tunjukkan tangan besi akan memerintah di muka bumi ini. Tangan besi akan memerintah di muka bumi ini. Tangan besi akan memerintah kepada bangsa-bangsa dan sampai kepada negara saudara Indonesia, sampai kepada Papua. Tuhan tunjukkan tangan besi akan memerintah. Saudara tahu apa tangan besi? Itu bicara tentang diktator. Pemerintahan diktator akan berlangsung. Sekali lagi saya mau sampaikan suara nubuatan Tuhan, bahwa yang Tuhan tunjukkan tahun ini di bulan Januari pertengahan, ketika saya berdoa, saya melihat sebuah tangan dan Tuhan tunjukkan itu besi, dan hikmat itu menuntun saya berkata, tangan besi akan memerintah. Pemerintahan diktator akan segera berlangsung. Apa arti pemerintahan diktator? Bicara tentang aturan yang akan memaksa saudara untuk saudara harus melakukan itu. Aturan yang memaksa saudara harus melakukan itu. Ketika saudara tidak melakukannya, ada sanksi yang akan menimpa saudara. Ada sanksi yang diberikan bagi setiap mereka yang tidak melakukan perintah yang sudah ditetapkan. Ketika Tuhan menyampaikan perkataan nubuatan ini, teringatlah saya akan firman Tuhan dalam kitab Daniel pasal yang ketiga. Firman Tuhan berkata dengan perikop perapian yang menyala-nyala. Suka tidak suka, mau tidak mau, iman kekristenan kita akan tetapi berhadapan. Mau tidak mau, suka tidak suka, iman kekristenan kita akan diperhadapkan dengan dua pilihan. Glory, haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Hari-hari yang sukar, hari-hari yang sulit, firman Tuhan berkata, masa kesusahan yang sulit, masa kesusahan yang besar. Firman Tuhan sudah menubuatkan dalam Matius 24, kesusahan besar baginya aku. Pada zaman itu orang akan menangis. Amos berkata pada zaman itu, anak-anak darah akan rebah, akan resuh, akan pingsan, akan rebah, akan jatuh, oleh karena mereka tidak memiliki kekuatan. Pada zaman itu akan kita masuk. Zaman itu mau tidak mau kita akan masuk di zaman itu. Ini nubuatan Alkitab, ini kata Tuhan. Jangan kita menganggap biasa nubuatan Tuhan. Dalam Tesalonika berkata, jangan menganggap enteng nubuatan Tuhan, tapi renungkanlah firman, sebab Tuhan akan berbicara. Berbalik kepada Tuhan. Tuhan mau segenap hidup dibawa kepadanya. Tuhan mau dengan segenap hati, bukan sebatas kekristenan, sebatas agamawi, bukan sebatas rutinitas, bukan sebatas kegiatan agamawi. Tuhan mau segenap hidup hati saudara dengan Tuhan, sebab Dia mau berbicara bagi gerejanya yang hidup. Tuhan mau berbicara bagi gerejanya yang hidup. Dia mau menyampaikan isi hatinya. Dia mau mencurahkan isi hatinya buat gereja yang hidup, yaitu saya
Ketika Tuhan sampaikan masa pemerintahan diktator itu akan berlangsung, saya mau sampaikan, dan ini lewat kesaksian saya secara pribadi. Bapak Ibu, sebelum masuknya corona, Tuhan sudah tunjukkan. Sebelum masuknya corona di Indonesia, di Papua, Tuhan sudah tunjukkan. Dan beberapa saksi dari apa yang Tuhan tunjukkan itu bukan satu atau dua orang. Sebelum adanya vaksin, Tuhan sudah tunjukkan jarum suntik. Ketika sebelum terjadi, Tuhan sudah menyampaikan semuanya. Pada saat itu saya bertanya dengan Tuhan, kami tim bertanya kepada Tuhan, tindakan dan sikap seperti apa yang akan kami hadapi, yang akan kami ambil dalam situasi demikian. Sebab sebelum terjadi, Tuhan sudah berbicara. Saudara, dengan kita, Dia bukan Tuhan yang bertindak sendiri. Ketika Dia mau bertindak, pasti Dia menyampaikan itu kata firman Tuhan. Dia Tuhan yang mau berrelasi dengan kita. Dia mau bersekutu dengan kita, sehingga Dia sampai tahun-tahun yang akan datang. Saudara tidak ikuti aturan, saudara tidak dapat bantuan. Saudara tidak ikut aturan, saudara akan menjadi seperti orang asing. Saya mau sampaikan, firman Tuhan menggariskan, saya dan saudara, bumi ini orang percaya, orang Kristen, orang yang percaya kepada Yesus, bumi ini adalah tempat kita menumpang. Kita semua ini adalah warga kerajaan surga. Berarti bumi adalah tempat pengasingan kita. Kalau ada di antara kita merasa nyaman akan hidup di dunia ini, perlu tanda-tanda. Karena firman Tuhan menggariskan, saya dan saudara milik kepunyaan Tuhan. Kita adalah warga kerajaan surga. Bumi ini adalah tempat pengasingan kita. Tapi ada janji kebenaran firman Tuhan. Saudara, tempat pengasingan kita sekalipun di bumi, sekalipun kita tidak mengikuti aturan yang Tuhan tidak kehendaki. Saya mau sampaikan, di tahun yang lalu, di tahun 2021, Tuhan membawa kami berdiri di depan kantor bupati. Dan kami punya rekaman. Saya punya rekaman itu ketika Tuhan menyuruh kami berdiri di depan kantor bupati. Dan pada saat itu suara nubuatan diberitakan. Saya yang tadinya minta maaf, yang tadinya saya merasa takut. Saya merasa takut karena saya berdiri di depan kantor bupati, khotbah di jalan depan kantor bupati. Ini bicara langsung di depan kantor, di depan jalan yang tadinya secara manusia saya takut. Tapi pada saat Roh Kudus Tuhan memimpin, saya merasa roh saya berdiri dan roh keperkasaan itu mengalir. Yang Tuhan sampaikan kepada saya, pemerintahan Babel, pemerintahan Antikristus akan bekerja lewat aturan. Dan pasal yang ketiga, perapian yang menyala-nyala, menggariskan ketika Sadrak, Mesak, Abednego diperhadapkan dengan sebuah pilihan. Ketika Raja Nebukadnezar, dia mendirikan batu emas dan dia memberikan titah di seluruh kerajaan bahwa semua orang harus sujud dan menyembah patung yang dia buat. Saudara harus tahu, hari ini kita tidak lihat patung yang secara besar dan orang bilang kita harus sembah. Tidak. Patung berbicara aturan yang akan mendesak saudara harus sujud dan menyembah, harus ikuti apa yang diperintahkan. Di masa yang sukar ini, kita harus memiliki iman seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Apa yang mereka katakan? Ayat 17 berkata firman Tuhan. Mereka berkata, kalau Tuhan yang ku sembah, kalau Tuhan yang kami sembah, Tuhannya Sadrak, Mesak, Abednego, Tuhan Allah Israel di dalam Yesus Kristus, kalau Tuhan yang kami sembah sanggup melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala ini, maka kami tidak akan
menyembah dewa yang didirikan oleh Nebukadnezar. Iman seperti ini yang Tuhan sedang cari. Tahukah saudara, iman kita akan dimurnikan di dalam api lewat peristiwa-peristiwa, lewat keadaan, situasi, kondisi yang akan membawa saudara dalam masa-masa yang sulit. Bukan namanya iman kalau tidak ada pengujian. Bukan namanya emas yang murni kalau tidak dibakar di dalam api. Iman pun juga demikian. Dia harus mengalami yang dikatakan pengujian, sehingga iman itu murni di hadapan Tuhan. Bukan karena ada motivasi, bukan karena ada kepentingan, bukan karena ada keinginan kami manusia, bukan karena ada kepentingan manusia sendiri sehingga dia percaya, tapi semuanya yang Tuhan mau, iman yang murni yang hanya memandang kepada Tuhan yang besar. Glory, haleluya, haleluya. Di ayat yang ke-18, Sadrak, Mesak, Abednego berkata kepada Nebukadnezar, dan kalaupun Tuhan yang kami sembah tidak melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala ini, harus Tuhanku ketahui bahwa kami tetap tidak akan menyembah dewa dan patung yang dibuat oleh Nebukadnezar. Iman yang seperti demikian, kalau Tuhan tolong, puji Tuhan. Kalaupun Tuhan tidak tolong, tetap kita harus percaya kepada Tuhan. Iman seperti ini bukan karena ada tanda mujizat baru saudara menjadi percaya, tapi firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang tidak percaya namun dia melihat. Berbahagialah saudara yang tidak percaya namun saudara yang tidak melihat, namun saudara percaya. Berbahagialah saudara, saudara tidak melihat Tuhan namun saudara percaya. Bukan karena tanda yang Tuhan buat terus saudara mau percaya. Firman Tuhan berkata, cukup tanda Yunus yang sudah Tuhan berikan bagi angkatan yang tidak percaya ini. Cukup tanda Yunus bagi angkatan yang tidak percaya. Angkatan yang tidak percaya. Firman saudara tahu semuanya. Tapi hari ini saya mau sampaikan apa yang Tuhan perintahkan. Masa itu akan berlangsung. Oleh karena aturan pemerintah tentang vaksinisasi, maka segala hal yang harus diterima oleh masyarakat, maka semuanya dihilangkan kalau tidak mengikuti aturan. Saya mau sampaikan, sampai tahun 2022 ini saya dengan tim kami tidak vaksin, tidak dapat bantuan, tapi Tuhan pelihara hidup, makan cukup, makan memberkati. Kenapa? Karena kami dengar suara Tuhan. Kenapa? Karena kami dengar suara Tuhan. Kalau bukan Tuhan, maka kami akan lapar dan mati. Maka kami akan menjual iman dan mengikuti aturan. Karena apa? Karena perut. Karena perut. Tapi karena itu suara Tuhan, hari ini kami masih ada. Kami Tuhan pelihara. Kejadian 20, Abraham dan Abimelek. Tadi saya sampaikan, tempat ini adalah tempat pengasingan kita. Saudara tidak divaksin di antara beribu orang yang banyak divaksin. Saudara seperti orang asing. Tetangga kiri kanan mendapat bantuan, saudara tidak dapat bantuan karena saudara tidak ikut aturan pemerintah. Saudara dianggap seperti bangsa yang memberontak. Saudara dianggap asing, tidak dilihat, tidak diperhatikan. Saya mau sampaikan firman Tuhan dalam Kejadian 20. Abraham, Alkitab mencatat, ketika Abraham keluar dari negeri ayahnya Ur Kasdim, dia ibarat seperti pengembara. Dia menjadi orang asing di negeri orang.
Tapi firman Tuhan berkata, Abraham adalah orang terkaya zaman itu di negeri asing. Itulah jaminan bagi orang yang percaya. Di negeri pengasingan ini saya mau sampaikan, anak Tuhan akan kaya. Amin. Anak Tuhan tidak akan minta-minta. Amin. Haleluya. Anak Tuhan tidak mengemis. Kalau Abraham, Tuhan perkayakan dia di negeri asing, di Mesir, di negeri Filistin. Tuhan perkayakan Abraham karena Abraham orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Alkitab berkata, oleh karena doa Abraham, oleh karena doa Abraham, orang memberkati Abraham. Hari ini saya mau sampaikan, pemerintah tidak bantu saudara, tapi Tuhan punya cara yang ajaib untuk menghidupkan anak Tuhan, yaitu lewat minyak yang ada dalam diri saudara, lewat doa yang akan saudara alirkan. Hari Rabu malam, ketika kami berdoa di pos PI kami, di toko Surya Sakti, di samping toko minuman, hari Rabu malam ketika kami mesbah, Tuhan tunjukkan akan banyak orang sakit. Saudara camkan ini, akan banyak orang sakit. Tahun 2021, ketika saya berdoa bagi orang yang saya layani di rumah sakit RSUD Biak, Tuhan sampaikan rumah sakit akan membunuh banyak manusia. Saudara percaya atau tidak percaya, saya sampaikan bagian saya. Rumah sakit akan membunuh banyak manusia. Kemarin hari Rabu ketika kami mesbah, Tuhan sampaikan akan banyak orang sakit, dan terutama di area pasar ikan ini. Dan saya mau sampaikan, kalau saudara sakit, datang ke Tuhan. Datang ke Tuhan, sebab Dia membuat mujizat. Dia yang akan menyembuhkan saudara. Itu pesan yang saya terima dari Tuhan, yang saya bagikan atas nama Tuhan hari ini buat saudara. Camkan ini baik dan lihat hari-hari yang akan saudara lewati ke depan. Saudara akan saksikan dan lihat itu. Tuhan, terima kasih. Sekalipun banyak olokan, sekalipun banyak penolakan, tapi sekali lagi Bapa, kami mau melihat Tuhan yang jauh lebih besar. Amin. Kami mau melihat Tuhan kami yang besar, yang berkata bukan karena Engkau kecil, bukan karena Engkau sedikit, bukan karena Engkau kecil, kata firman Tuhan, tapi karena perjanjian yang sudah kuikrarkan. Maka hari ini Bapa, perkataan yang sama, apa yang telah kami terima daripada Tuhan, telah kami sampaikan hari ini. Glory, haleluya, 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 Hosana, Haleluya. Kau baik di tengah-tengah kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami mau datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau mengaku kesalahan kami. Kami mau mengaku dosa kami di hadapan-Mu Tuhan. Sebab Tuhan, hidup ini tanpa Engkau akan menjadi sia-sia. Hari ini Tuhan, kami mau mengundang Engkau dalam kehidupan kami. Sebab Engkau yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau yang menjadi perisai dalam kehidupan kami Bapa.
Terima kasih atas firman-Mu di siang hari ini bagi kami Tuhan. Engkau menegur kami Tuhan, supaya kami berbalik kepada Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudara, kita tidak punya tempat perlindungan selain kita datang kepada Yesus. Sebab di dalam nama Yesus ada keselamatan. Di dalam nama Yesus ada perlindungan. Di dalam nama Yesus ada mujizat. Ketika saudara sakit, saudara datang pada Yesus. Ketika saudara dalam kesesatan, saudara datang pada Yesus. Sebab Dia akan memberikan jawaban bagi saudara. Saudara, tadi malam kami berdoa jam 3. Kakak yang tadi bicara ke Elizabeth, dia ulang tahun. Saya ini belum istirahat baik, kami teman-teman muda. Karena kami mau berdoa untuk kakak terkasih, bagaimana pemeliharaan Tuhan dalam kehidupannya, sehingga dia boleh ada sampai hari ini untuk bisa memberitakan firman Tuhan bagi saudara yang ada di tempat ini. Bahkan bukan di tempat ini, di mana saja yang Tuhan utus. Puji Tuhan, firman Tuhan sangat memberkati kita saat siang hari ini. Haleluya. Oh Tuhan, kalau setiap kami Bapa hari ini Tuhan, kami bawa umat-Mu di tempat ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang mengenal mereka Tuhan, kami bawa mereka di hadapan-Mu Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu mengalir di tempat ini, menjamah setiap kami. Haleluya, Jesus. Haleluya. Engkau Tuhan, kami mau buka hati kami Tuhan. Kami mau menerima Engkau dalam kehidupan kami Yesus. Ini hati kami Tuhan. Kami datang dengan segala kerendahan kami di hadapan-Mu Yesus. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu, tadi saya dapat firman Tuhan di dalam Yohanes 12 ayat yang ke-25. Di situ berbicara tentang barang siapa yang mencintai nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya Tuhan. Saudara, kita vaksin tidak vaksin, kita tetap mati. Haleluya. Kita hanya berharap kepada Tuhan. Kita boleh tinggal di dunia ini, tapi jangan kita serupa dengan apa yang ada di dunia ini. Amen. Sebab kita berasal dari sorga. Kita berasal dari sorga. Kita tidak mengikut apa kata dunia ini, tetapi kita fokus kepada Tuhan. Kita fokus kepada panggilan Tuhan. Kita fokus beribadah kepada Tuhan. Sebab di dalam Tuhan ada perlindungan bagi saudara dengan saya. Haleluya. Hosana, Hosana, glory. Saudara, kita harus membangun hubungan kita dengan Tuhan. Sebab Tuhan bergaul karib dengan siapa yang dekat dengan Tuhan. Dan Tuhan akan memberitahukan segala sesuatu bagi dia ketika dia dekat dengan Tuhan. Kita harus membangun komunikasi kita dengan Tuhan. Kita harus berbicara dengan Tuhan di dalam penyembahan kita. Ada waktu di mana kita bersama-sama, ada waktu di mana kita hubungan sendiri dengan Tuhan. Kita berbicara dengan Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Glory. Haleluya. Bapak Ibu, kemarin Desember saya di kota Jayapura. Kami tinggal di rumah pantai. Ini kisah yang sangat mau dibilang lucu, tapi tidak juga. Tapi di sini saya mau bilang, jangan kita cari Tuhan ketika musibah datang. Kita cari Tuhan karena kita memerlukan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Kita cari Tuhan karena hidup ini tanpa Tuhan akan sia-sia. Kita akan mati sia-sia. Sehingga selagi kita hidup, mari kita cari Tuhan. Kota Jayapura
ada rumah panggung di pinggir pantai. Mereka putar lagu dunia itu yang sekarang lagi viral itu, lagu Angin Datang Kasih Kabar. Ketika mereka putar lagu itu, Angin Datang Kasih Kabar, saudara, angin besar datang ke Pusen itu, Talepas tinggal di laut. Ketika dia sudah masuk di ombak datang kemari angkat tiang-tiang itu, rumah itu, sampai jatuh di bawah. Tiba-tiba lagu yang tadi itu dia berubah. Tuhan, inilah hidupku. Pesan saya di balik semua ini, saudara, jangan kita cari Tuhan ketika musibah datang. Kita cari Tuhan. Kita cari Tuhan di setiap waktu. Amin. Di setiap nafas kehidupan kita. Karena Tuhan itu penting. Tuhan sumber kehidupan. Haleluya. Saudara tidak bisa jauh dari sumber kehidupan itu. Amin. Kalau saudara jauh dari sumber kehidupan, maka tidak ada kehidupan, benar? Kehidupan hanya di dalam Yesus. Ada peribahasa yang begini, ikan tanpa air dia tetap ikan, tapi kalau air tanpa ikan, ikan mati. Ikan akan mati. Amin. Kehidupan ini kalau tanpa Tuhan kita akan mati. Benar. Kehidupan ini perlu Tuhan di dalam kehidupan ini. Kita perlu Yesus dalam kehidupan kita, karena Yesus adalah air kehidupan bagi kita. Amin. Yesus adalah sumber kehidupan bagi kita. Ketika kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, maka Dia akan memberikan kehidupan kepada kita. Haleluya. Saudara, kami hari ini berdiri karena panggilan Tuhan. Saya hari ini berdiri bukan karena pendeta saya suruh, kau berdiri di sini, kau berdiri di sini, tidak. Hari ini saya berdiri karena Tuhan memanggil saya. Hari ini saya berdiri karena Tuhan yang menyuruh saya. Haleluya. Yohanes 15 ayat yang ke-16. Firman Tuhan ini sering saya bagikan. Bukan kamu yang memilih aku, Amin. tetapi akulah yang memilih kamu. Saudara, kalau kau dipanggil Tuhan, kau datang kepada Tuhan. Kalau kau dipilih Tuhan, mari kau melayani Tuhan. Gunakan kesempatanmu. Ada banyak generasi yang rusak. Saudara, saya salah satu generasi yang rusak. Tapi waktu Tuhan tiba bagi saya, Amin. saya dipulihkan Tuhan, saya ditangkap, saya diubahkan Tuhan, dan saya menjadi saksi Tuhan. Amin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ketika kita mau berbalik kepada Tuhan, ketika kita mau tinggalkan cara hidup kita yang lama, maka Tuhan akan pulihkan hidup kita. Yes. Tuhan akan tinggalkan kehidupan kita yang lama. Filipi 3 ayat 7 dengan 8. Apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, itu rugi. Karena apa? Pengenalan akan Kristus Yesus lebih mulia daripada semuanya. Amin. Pengenalan akan Tuhan lebih mulia. Amin. Tuhan baik. Haleluya. Waktu empat masih pasar lama, saya suka berbicara di situ tentang kehidupan saya. Saya ditangkap tahun 2016. Di situ pemulihan Tuhan, perjumpaan saya dengan Tuhan Yesus. Saudara, perjumpaan saya dengan Tuhan Yesus itu dalam keadaan yang mabuk patah, mabuk yang sudah lupa tanggal lahir, jalan selupa jalan ke rumah. Tuhan tangkap saya di situ. Ketika tiba-tiba timbul dalam pikiran dan hati saya, kau datang ke rumah ini karena di sini ada jawaban yang tepat untukmu. Saya datang ke salah satu hamba Tuhan. Di situ ketika saya masuk, saya tidak masuk dari depan, saya masuk dari belakang. Saya masuk dari belakang, saya melihat seorang hamba Tuhan yang sedang duduk di meja dan lihat keluar. Saya lihat seorang hamba Tuhan ini, dia bercahaya sekali, saya tidak mampu melihat dia. Di situ saya mulai sadar, saya mulai tunduk kepala. Saya mulai tunduk kepala dan saya maju sampai di bawah kaki hamba Tuhan ini. Saya mulai sujud. Saya bilang, Mama, saya minta ampun. Saya minta ampun atas apa yang saya buat. Di situ Mama tidak berkata apa-apa. Mamanya bilang, kau ke dalam ruang tamu ada kosong. Kau ke situ berdoa sama Tuhan, kau minta ampun sama Tuhan. Karena yang memberikan pengampunan hanya Tuhan Yesus. Saudara, di situ awal pertama saya berjumpa dengan Tuhan dan hidup saya diubahkan oleh Tuhan. Dan hari ini saya boleh berdiri, itu karena Tuhan.
Hari ini saya boleh Amin. berdiri Tuhan, saya boleh berdiri di penjara, saya boleh menyaksikan Tuhan bagi teman-teman saya Amin. yang dulu kami mabuk sama-sama, yang dulu kami ganja sama-sama, yang dulu kami lem sama-sama, kami hirup bensin sama-sama. Saya mulai kembali kepada mereka, saya mulai menyaksikan Tuhan kepada mereka. Mereka kami sudah jalan bersama-sama, tapi berjalan waktu mereka mulai jatuh satu persatu karena tidak kuat. Tetapi hari ini kalau saya kuat, itu karena kekuatan dari Tuhan Amin. yang ada dalam kehidupan saya. Hari ini saya tidak bangga menjadi orang Kristen, tetapi hari ini saya bangga karena saya punya Yesus yang luar biasa dalam kehidupan saya. Hari ini gereja tidak bisa menyelamatkan saya, tetapi Yesus yang adalah jalan kebenaran dan hidup yang menyelamatkan saudara dengan saya. Haleluya. Amin. Saya bersyukur dari segala kekurangan saya. Ada hal-hal baru yang Tuhan kasih dalam kehidupan saya. Yang tadinya saya tidak bisa, itu Tuhan buat menjadi bisa. Saudara, saya berdiri di tempat ini, saya tidak sekolah Alkitab, tetapi hari ini saya berdiri karena Tuhan memanggil saya, Tuhan yang beli saya. Dari dalam kandungan itu Tuhan sudah mengenal saya. Ketika saya keluar, Dia telah menguduskan saya. Dia panggil saya untuk melayani. Saudara, apa yang kita sampaikan siang hari ini, saudara banyak berdoa. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah diri saudara dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Amin. Dunia ini tidak akan aman, saudara. Di tempat lain kegoncangan terus terjadi, Amin. musibah terus terjadi. Tapi kalau di kota Biak masih aman, itu karena ada Tuhan. Yes. Kemarin di Jayapura banjir. Saya melihat di sosmed, Tuhan memerlukan seseorang yang berdiri di hadapan Tuhan, yang punya hati bagi tanah Papua, yang mau berdoa bagi tanah Papua. Haleluya. Ya baik, kita akan bawa pujian dulu biar ada sukacita. Dunia ini akan hilang. Haleluya. Dunia ini akan hilang, tetapi iman kita tetap untuk selamanya. Amin. Haleluya. Glory. Haleluya. Haleluya.
Yesus
Yesus itu punya. Aku ini Yesus itu guru punya.
layanilah Tuhan yang hidup. Hosana. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Hosana. Haleluya. Akhir zaman kesukaran terjadi. Firman Tuhan berkata, krisis akan terjadi. Harga barang akan naik. Wahyu 6 ayat yang ke-6. Secupat gandum sedinar, 3 cupat celai sedinar, tapi jangan rusak minyak dan anggurmu. Wahyu 6 ayat yang ke-6. Secupat, saudara tahu secupat? Segenggam, segenggam, secupat gandum. Makanan bangsa Israel pada zaman itu dan daerah sekitarnya adalah gandum. Kalau di Indonesia beras, atau di Papua sagu. Secupat artinya segenggam, segenggam beras itu sedinar harganya. Di bawahnya gandum itu adalah celai. Bisa dikatakan kalau tidak ada beras berarti makan jagung, sagu, dan kawannya begitu. Jadi di bawahnya gandum itu celai. 3 genggam celai harganya sedinar. Saudara tahu ini berbicara tentang harga barang. Nilai harga jual barang yang semakin tinggi. Nilai jual barang yang semakin tinggi yang akan terus naik. Krisis akan terjadi. Yang dulunya kita bisa beli beras 1 liter atau 1 kilo dengan harga 12 per kilo. Di tahun-tahun yang akan datang bisa naik sampai 50.000 per kilo. Ini arti dari firman Tuhan Wahyu 6 ayat yang ke-6. Tapi di kalimat selanjutnya berkata, tetapi jangan rusak minyak dan anggur. Minyak dan anggur adalah bagiannya Tuhan. Minyak dan anggur melambangkan Roh Kudus, sukacita, sesuatu yang dari Tuhan. Kelaparan akan terjadi, krisis akan terjadi, tapi minyak, anggur, sukacita dari Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Karena minyak dan anggur, sukacita kita tidak bisa diukur dengan takaran dunia. Tidak bisa diukur tentang makan dan minum. Saya sudah sampaikan dari awal. Sukacita bukan karena makan 4 sehat 5 sempurna. Saudara lihat, ketika ada Roh Kudus, ada sukacita, dia terus akan mengalir. Tidak lihat kondisi dan keadaan. Karena itulah Tuhan kita. Dia membuat perbedaan. Kalau orang dunia ada uang, abang sayang. Tadi saudara dengar lagu dunia yang tadi diputar loh. Apa tadi? Hidup di perantauan itu susah. Saya tadi dengar lagu yang diputar di dekat situ. Dan lagu itu bilang hidup di perantauan itu susah. Iya loh. Saudara, saya mau kasih tahu, firman Tuhan bilang, anak Tuhan hidup di negeri perantauan, di negeri asing, dia dipelihara oleh Tuhan. Bahkan terlebih lagi Tuhan kasih karya dia. Betapa hebatnya dahsyatnya Allah kita. Amin. Betapa hebatnya dahsyatnya Allah kita. Haleluya. Mazmur 127 ayat kedua berkata, engkau bersusah payah. Saya baca firman Tuhan. Mazmur 127 ayat yang kedua. Perkataan dari Daud. Ini jaminan bagi anak-anak Tuhan. Sia-sia kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jam malam. Firman ini berkata,
sia-sia. Sia-sia kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sia-sia Bapak Ibu. Kata firman, bukan kata saya. Sebab Tuhan memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Pemeliharaan Tuhan luar biasa. Tuhan tidak ajar kita malas-malasan. Tapi saya mau kasih tahu, kalau saudara orang yang berkenan di hadapan Tuhan, maka kemanapun saudara berada, berkat ikut saudara. Orang dunia cari uang, anak Tuhan uang cari dia. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Ku terima janji Allah. Saudara mau terima janji Allah? Amin. Saudara mau terima janji Allah? Amin. Haleluya. Mari kita nyanyikan pujian ini. Ku terima janji Allah dari kaum Yehuda. Allah tidak Allah yang dahsyat. Tidak ada yang lawan. Orang kamu bilang saya ada lawan. Haleluya.
Haleluya. Kita tidak kurang apapun. Tanah kita diberkati, laut kita diberkati, gunung-gunung kita diberkati oleh Tuhan. Kota Biak yang dibilang kota kara, tapi sayur banyak. Haleluya. Haleluya. Amin. Kota Biak yang dibilang kota karang. Di mana-mana gali pasti ada batu. Gali sumur tuh pasti ada paling dalam nih. Tapi sayur itu banyak. Semua karena Tuhan. Karena kita tanah yang diberkati. Tetapi rohani kita pun juga harus lebih diberkati. Amin.
Ya baik. Mungkin itu puji-pujian kami yang kami persembahkan. Firman Tuhan katakan bahwa pujian akan merubuh setiap tembok-tembok yang ada dalam kehidupan kita. Tembok-tembok yang masih ada dalam kehidupan kita, keangkuhan, kesombongan, lewat pujian-pujian, tembok Yeriko diruntuhkan. Bicara tentang tembok itu banyak. Tembok itu bisa cerita tentang sifat dan karakter kita yang kita jadikan tembok di dalam kehidupan kita, sehingga lewat pujian kita, lewat penyembahan kita, meruntuhkan segala tembok-tembok yang ada dalam kehidupan kita, yaitu keegoisan, kesombongan, keserakahan. Lewat pujian kita di hadapan Tuhan, maka sifat-sifat dan karakter kita yang tidak mempermuliakan Tuhan itu diruntuhkan. Haleluya. Baik. Tadi pujian tidak ada yang menarik. Nanti kalau mas kawin itu sio incarin talingkar sampai debu naik di atas kepala. Tapi kalau untuk Tuhan itu mereka hitung-hitung. Nanti kalau masuk motoki pintu insos tuh debu naik sampai tutup dora. Mari untuk Tuhan kita berikan yang terbaik, karena Tuhan sudah jaga orang, Tuhan sudah memelihara orang. Tentu bisa ada sampai hari ini itu semua karena Tuhan. Itu kekuatan Allah yang memampukan saudara dengan saya, yang menguatkan saudara dengan saya. Saudara, apa yang kami sampaikan di siang hari ini, biarlah Roh Kudus yang menerangkan dalam hidup saudara. Biarlah firman Tuhan, penyampaian dari Tuhan itu tertanam dalam kehidupan saudara. Saudara, ini masih ada waktu dan kesempatan untuk saudara mendengarkan firman Tuhan. Karena ada Alkitab yang bilang akan tiba waktunya di mana firman Tuhan itu tidak akan diperdengarkan lagi. Orang akan mengembara dari timur ke barat, tidak akan mendapatkan firman Tuhan itu. Tetapi hari ini kalau hamba-hamba Tuhan masih berdiri menyuarakan suara pertobatan, masih berdiri menyampaikan firman Tuhan, mari saudara tangkap itu. Saudara tangkap apa yang Tuhan mau dalam kehidupan saudara, sehingga visi dan rencana Tuhan itu digenapi dalam kehidupan saudara. Panggilan Tuhan digenapi dalam kehidupan saudara. Janji Tuhan digenapi dalam hidup saudara. Mari jangan sia-siakan hidup saudara. Hidup saudara untuk melayani Tuhan. Buat teman-teman yang masih mabuk, mari tinggalkan itu. Saya bicara karena saya juga dulu dari sana. Buat teman-teman yang masih merokok, tinggalkan itu. Karena itu keinginan duniawi, tinggalkan. Kalau kau tahu tubuh ini adalah bait Allah, jangan pernah merusakkan tubuh ini. Ada banyak orang yang sakit di rumah sakit, anak-anak muda, mabuk mati sampai tabrak, tinggal di rumah sakit. Kami pelayanan di rumah sakit. Saya bilang sama mereka, kalian ada di tempat ini itu karena Tuhan tegur kalian supaya kalian berbalik kepada Tuhan. Dia mengasihi kita, Dia menyayangi kita, sehingga Dia tegur kita supaya kita berbalik kepada Dia. Kita tinggalkan cara hidup kita yang kita fokus kepada Dia yang memberikan kehidupan kepada saudara dengan saya. Hari ini saya berdiri mewakili generasi muda di tempat ini. Saya mengundang generasi, mari tinggalkan cara hidupmu yang lama. Datang kepada Tuhan. Tuhan ini saya. Kalau saya yang dulu hancur, Tuhan bisa rubah. Kenapa saudara tidak? Harus ada tindakan dari hati saudara. Saya punya tindakan. Teman saya bilang begini, kau harus makan ini, kau harus makan ini supaya kau tinggalkan rokok. Karena itu sudah menjadikan keinginan di dalam hidup saya, sudah menjadi darah daging dalam hidup saya. Minuman keras. Tetapi saya mau belajar bertindak sendiri, karena saya percaya Tuhan yang akan memampukan saya untuk meninggalkan semua hal itu. Dan puji Tuhan, saya boleh tinggalkan semua hal itu.
dan saya fokus kepada panggilan Tuhan. Saya fokus kepada apa yang Tuhan mau dan saya kerjakan apa yang Tuhan mau. Saudara dipanggil Tuhan, jangan saudara egois. Lihat kiri kanan saudara, ada banyak orang-orang yang perlu pertolongan dari saudara. Yesus datang bagi kita semua. Yesus bukan datang bagi orang Kristen saja, tetapi Yesus datang bagi seluruh dunia, bagi dia yang percaya kepada Yesus. Yesus sudah berkata bahwa dialah jalan kebenaran. Saudara mau cari di mana kecuali saudara datang kepada Yesus? Mungkin di mana engkau berada, baik di kantor, baik di mana Tuhan tetapkan engkau, mari engkau menjadi saksi. Tidak perlu engkau berkhotbah sangat hebat, cukup engkau menjadi saksi saja. Kalau satu jiwa itu bertobat, maka malaikat di surga bertepuk tangan. Hari ini saya tidak bisa berikan sesuatu yang istimewa buat Tuhan, selain saya bisa bawa hidup saya dan bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya mau pakai masa muda saya sisakan hidup saya. Kalau saya pakai pemikiran dunia saya, saudara, saya masih mau senang-senang dulu. Saya masih muda, masih jauh sekali. Mungkin saya harus umur 30-an atau 40-an dulu baru saya melayani Tuhan. Tetapi karena panggilan Tuhan, saya berdiri dari 16 tahun sampai Tuhan bawa di 21 tahun. Hari ini saya berdiri itu karena kemuliaan Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Saya percaya ketika Tuhan memanggil saudara, maka Tuhan akan pakai hidup saudara menjadi berkat. Tuhan panggil saudara, Tuhan tidak biarkan saudara. Tuhan akan menggendong saudara. Tuhan akan berjalan di samping saudara. Mungkin hari ini bebanmu sangat berat, mungkin hari ini masalahmu sangat banyak. Saudara, Alkitab saya bilang, Yesus berkata, marilah kepada engkau yang letih lesu. Hari ini kau punya beban berat, kau datang sama Yesus, sebab dia akan memberikan kelegaan kepada saudara. Dia akan memberikan kemampuan kepada saudara untuk menjalani kehidupan ini. Satu pesan dari saya, kita tetap berdoa. Kita boleh sibuk siapapun, tapi kita boleh simpatkan waktu untuk Tuhan. Bukan hari Minggu saja, tapi hari-hari lain. Mari kita sisipkan berapa jam untuk kita berdiam dalam hadirat Tuhan. Mau di mana saja kita tetap panggil Tuhan, karena di mana saja kita panggil Tuhan, di situ Dia akan hadir bagi kita. Saudara, saya dulu tidak pernah mengalami hal-hal yang seperti begini, mengalami yang namanya Roh Kudus dalam kehidupan. Saya tidak pernah mengalami itu, tetapi ketika saya berjalan bersama Tuhan, saya membangun komunikasi hubungan saya dengan Tuhan. Di situ saya merasakan Roh Kudus itu luar biasa dalam kehidupan saya. Yang tadinya saya tidak bisa, yang tadinya saya tidak tahu, itu Roh Kudus bukakan bagi saya. Roh Kudus buka dan membuat saya jadi bisa. Bahkan dimanapun saya berada, tempat itu ada ilmu atau apa, itu Roh Kudus goncangkan saya, lalu saya berdoa untuk tempat itu. Mari kita menjadi orang Kristen, jangan Kristen KTP, tapi kita mengundang Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kita rasakan Roh Kudus itu dalam kehidupan kita. Zaman Bapak sudah selesai, zaman anak sudah selesai. Kita ada zaman di mana Roh Kudus itu bekerja buat saudara. Dia bersama. Mari buka hati. Kitab Yoel 2 ayat yang ke-28. Di hari-hari terakhir itu Tuhan akan mencurahkan rohnya bagi saudara dan saya. Bagi kau yang tua, bagi kau yang muda, kau akan mendapatkan penglihatan dari Tuhan. Begini itu saja yang kami sampaikan di siang hari ini. Amin. Saudara yang mau didoakan, saudara tidak datang ke tempat ini, tapi saudara berdiri di tempat saudara mengangkat hati kepada Tuhan. Tuhan, ini saya tidak mampu, tapi saya percaya Tuhan, Kau yang bersama-sama dengan saya, Kau yang memampukan saya untuk bisa hidup di dunia ini. Dunia ini hanya sementara, sebuah pujian dari tadi. Kau mau cari apa? Lebih baik kau cari Yesus yang punya hidup kekal. Saya yang kami dapat sampaikan di siang hari ini. Haleluya. Buat telinga yang mendengarkan firman Tuhan di siang hari ini, diberkatilah engkau. Diberkatilah jualan-jualanmu. Engkau yang setia, engkau tetap setia. Engkau yang punya hubungan dengan Tuhan, engkau tetap berdoa dengan Tuhan, tetap mencintai Tuhan, tetap fokus kepada Tuhan. Apapun yang terjadi di samping kiri kananmu,
tetap engkau pandang Yesus sebagai pengharapan dalam kehidupan saudara. Untuk saudara-saudara yang ada di Haleluya. tempat jual ikan, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan mengubah kehidupan saudara seperti Tuhan mengubah kehidupan kami yang berdiri Amin. saat ini. Perkara yang sama, kuasa Tuhan yang sama diimpartasikan dalam kehidupan saudara yang ada dalam pergumulan untuk keluarga, suami, istri, bahkan anak-anak. Kiranya Tuhan mengulurkan tangannya, sebab manusia tidak bisa mengubah manusia. Tuhanlah yang bisa mengubah manusia. Ketika kita tenang, taat, setia, dan berdoa, ada waktunya Tuhan untuk segala sesuatu dipulihkan. Tuhan mengasihi semua kita. Sekali lagi, tanda-tanda zaman telah nyata. Tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus sudah dinyatakan buat saya dan saudara. Kita tunggu apa lagi? Saudara yang ingin dan rindu sekali untuk melihat, merasakan keajaiban Tuhan, datanglah kepada Dia. Dia tidak dibatasi ruang dan waktu. Dia Tuhan yang kita sembah, tidak dibatasi oleh apapun. Bukan saudara pergi beli tiket terus saudara berangkat ke kota ini, saudara dapat keselamatan di tempat itu, tidak. Bukan saudara ke Mansinang, saudara ambil air terus saudara selamat di sana, tidak. Bukan saudara pergi ke kota dan atau ke negara lain, saudara ambil air hidup di situ dan saudara selamat dan saudara hidup, tidak. Saudara di tempat saudara berdiri, di tempat saudara berada, firman Tuhan berkata, Dia dekat dalam hati kita ketika kita berseru kepadanya. Itu kata firman Tuhan. Dia tidak dibatasi ruang dan tempat. Dia Allah yang kita sembah, Allah yang maha hadir. Dan saat ini orang-orang yang menyaksikan baik pelayanan kami lewat media sosial, siaran langsung Facebook, pada saat ini juga perkara Tuhan yang sama, kuasa Tuhan yang sama bisa menjamah saudara. Amin. Itulah kuasa Yesus. Kita bangkit. Kita tidak tunggu orang luar lagi datang untuk menuntut kita. Kita tidak tunggu lagi orang luar datang untuk mengajar kita. Engkau sudah terima Yesus, otomatis saudara sudah terima kuasa Roh Kudus. Firman Tuhan berkata, Roh Kudus akan mengajar engkau kepada seluruh kebenaran Allah. Roh Kudus dari Guru Besar. Dialah sumber itu. Saudara sudah memiliki semuanya. Tinggal kita mau taat dari perkara yang kecil. Sekali lagi saya mengulangi pernyataan Tuhan. Pemerintahan tangan besi akan berlangsung. Pemerintahan diktator akan berlangsung, di mana aturan akan memaksa kita. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita akan masuk di masa itu. Masa yang dikatakan firman Tuhan, masa kesusahan besar bagi Yakub. Iman pasti akan diuji, baik saya yang berbicara pun juga demikian. Tantangan dari dalam, tantangan dari luar terus kita hadapi. Tapi di lewat tantangan itu, ketika Yesus berkata, Aku ada dalam tantangan itu, maka pasti kita akan mengalami tanda-tanda keajaiban Tuhan dalam kehidupan kita. Daging kita semakin merosot dan manusia batinnya kita terus diperbaharui di dalam Dia. Saya mau angkat pujian ini. Tuhan, lewat pemberitaan Injil kami mau bawa jiwa-jiwa, kami mau persembahkan bagi Yesus. Tidak ada yang bisa kami bawa di hadapan-Mu. Yang kami punyai terbatas, Tuhan. Uang kami terbatas, kemampuan kami terbatas, kami menyanyi pun juga terbatas saat ini sebab suara kami terbatas. Tapi hari ini Tuhan,
Kami lewat penginjilan, kami mau bawa jiwa-jiwa yang ada di tempat ini sebagai persembahan yang hidup di hadapan-Mu. Glory, haleluya, haleluya, haleluya. Kau datang membawa terang-Mu, menyinari Papua, menyinari kota Biak. Kota Biak, Tuhanku, Engkau sungguh baik. Tuhanku, Engkau sungguh baik.
pujian yang kami nyanyikan. Glory Tuhan, Engkau tahu setiap kami, setiap keadaan yang lemah, setiap keadaan yang sakit, yang ada dalam pergumulan, baik di dalam keluarga, untuk suami, untuk istri, bahkan untuk anak-anak, bahkan untuk keluarga yang sedang sakit, yang terpapar di rumah sakit. Tuhan, doa kami dari tempat ini, bahkan yang sedang menyaksikan siaran langsung kami dari live Facebook, doa kami Tuhan menyertai mereka. Doa kami dari tempat ini, kuasa-Mu menjamah, kuasa-Mu melawat mereka, sehingga yang lemah dikuatkan, sehingga yang sakit disembuhkan, sehingga yang miskin di dalam Tuhan Engkau perkayakan. Sekali lagi Bapa, ini doa kami di hadapan Tuhan. Engkau Allah yang melihat dan Engkau Allah yang mendengar. Engkau tahu apa yang kami kerjakan saat siang hari ini. Biarlah nama Yesus ditinggikan, biarlah nama Yesus dipermuliakan. Dari pasar ikan Biak, dari kota Biak, biarlah Yesus dipermuliakan, biarlah Yesus dimasyurkan, sehingga bangsa-bangsa datang kepada Tuhan, sehingga kenapa apa yang Kau katakan, setiap lutut bertelur, setiap lidah akan mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Bagi kemuliaan Allah Bapa, sebab tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang olehnya manusia diselamatkan, hanya nama Yesus Kristus orang Nazaret. Dialah pemilik surga, dialah hakim yang menegakkan pada kalimat dua. Dialah jalan kehidupan, dialah jalan ke surga. Kemanakah engkau berlari? Jiwamu tidak akan mendapat ketenangan kecuali engkau datang kepada Yesus. Dialah Isa Al-Masih yang dikatakan, dialah Yesus, dialah Tuhan yang hidup. Datanglah kepadanya, hai engkau yang letih lesu, yang berbeban berat, Dia akan memberikan kelegaan atas engkau. Haleluya, haleluya. Saudara mau lari kemana? Peristiwa akan terjadi. Bukan hanya bumi ini saja yang Tuhan goncangkan, bukan hanya laut yang kemarin Tuhan goncangkan, bukan hanya laut yang ada di kota Biak, bukan hanya laut tenang, tapi langit Tuhan akan goncangkan. Kemanakah saudara berlari? Kemanakah saudara berlari? Ada satu nyanyian tentang Kosta berkata, bumi ini akan dihancurkan dengan api berlalu. Kemanakah saudara berlari? Kecuali saudara lari datang kepada Yesus. Haleluya. Tuhan, banyak kaum Kedar Nebayot di kota ini. Banyak saudara-saudara kami dari keturunan Ismail yang ada di tempat ini. Mereka ibarat Ismail yang sedang ada di padang gurun, yang sedang menantikan air kehidupan. Ketika Ismail di padang gurun, dia hampir mati oleh karena kehausan, kata firman Tuhan. Tetapi Alkitab berkata, Tuhan mendengar doa Hagar, sehingga malaikat Tuhan datang. Dia berikan mujizat, air itu muncul dan diberikannya kepada Ismail, dan Ismail pun itu hidup. Bukankah Yesus berkata, dialah air kehidupan? Datanglah kepada Dia. Dia akan memberikan kelegaan atas jiwamu. Haleluya, glory, haleluya. Tuhan jamah, Tuhan jangkau. Sebab setiap perkataan firman Tuhan yang keluar dari bibir mulut Allah tidak akan kembali dengan sia-sia atau hampa. Engkau akan melaksanakan apa yang Kau perintahkan dari kota Biak, dari ujung bumi tanah Papua. Tuhan, biarlah kami menjadi saksi-Mu, biarlah kami menjadi